tempat tugas SDN 025 Tuan dan Tenang, Kecamatan Rajukutim, Kabupaten Indragiri Bidul, Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi ini saya akan melaksanakan pembelajaran daring kelas 5 SDN 025 Kota Tenang melalui WA Group. Pembelajaran pada pagi ini saya mengirimkan voice note melalui WA Group kelas 5 SDN 025 Kota Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi ini, sebaiknya kita membacakan doa. Siapa kira-kira anak Bapak ingin membacakan doa? Ya, silakan Randika untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih kami ucapkan kepada anak kami Randika telah membacakan doa supaya pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan baik. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. 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 Selanjutnya Bapak ngabsen siswa yang telah bergabung di WA Group. Apakah anak sudah hadir atau bergabung semua? Mohon kepada anak-anak Bapak untuk memberikan tanda kehadirannya. Pada anak-anak dipersilakan. Randika hadir Pak. Rengki hadir Pak. Azifa hadir Pak. Via hadir Pak. Afri hadir Pak. Vila hadir Pak. Sah hadir Pak. Rika hadir Pak. Rusa hadir Pak. Amel hadir Pak. Alhamdulillah anak Bapak sudah hadir semua, sudah bergabung di WA Group. Untuk mengawali pembelajaran kita agar lebih bersemangat, mari kita bernyanyi bersama tentang ekosistem yang iramanya menggunakan irama naik delman. Berikut ini Bapak kirimkan videonya. Mari anak-anak kita buka videonya, kita bernyanyi bersama. Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Nah, sebelum belajar, mari kita bernyanyi bersama. Pada hari ini kita belajar bersama tentang komponen-komponen ekosistem kita, lingkungan alam dan juga lingkungan buatan, danau, gunung, sawah, sungai dan juga lautan. Hey, yuk ayo 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 kita belajar. Yuk ayo 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 kita bergembira. Yuk ayo 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 kita belajar. Yuk ayo 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 kita bergembira. Agar lebih bersemangat, ayo kita bernyanyi sekali lagi.
bilang negeri kita itu disebut tanah surga. Ayo kita nyanyikan bersama. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Sekali lagi. Alhamdulillah kami semangat Pak. Kami semangat Pak. Kami semangat, Pak. Kami semangat, Pak. Kami semangat, Pak. Kami semangat, Pak. Kami sungguh bersemangat, Pak. Kami semangat, Pak. Lanjutkan, Pak. Kami sudah semangat. Kami semangat Pak. Alhamdulillah anak bapak sudah semangat semua. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, bapak ingin bertanya tentang pembelajaran semalam tentang makhluk hidup. Apakah masih ingat anak-anak bapak tentang makhluk hidup? Apa saja yang termasuk makhluk hidup itu? Seperti hewan, Pak. Manusia Pak. Tumbuhan, Pak. Terima kasih anak-anak bapak telah menjawab pertanyaan tadi dengan baik. Selain yang 3 di atas tadi, ada 3. Selain jawaban 3 di atas, apalagi yang termasuk makhluk hidup? Ekosistem itu makhluk hidup Pak. Ekosistem itu lingkungan Pak. Ekosistem itu tempat, Pak. Terima kasih jawaban anak-anak. Sebelum bapak menjawab apa itu ekosistem, kita mencermati bacaan tentang ekosistem rantai makanan yang bapak kirim berikut ini. Silakan dibaca anak-anak. Rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan oleh urutan tertentu antar makhluk hidup. Contohnya, padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati, bangsanya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus.
Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitu seterusnya hingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Ekosistem adalah semua makhluk hidup yang memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Terima kasih kepada anak kami Renki telah menjawab ekosistem. Jadi ekosistem itu semua makhluk hidup yang memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian Bapak ingin bertanya lagi, menurut pendapatmu apakah yang dimaksud dengan rantai makanan? Rantai makanan adalah makan dan dimakan, Pak. Terima kasih anak kami Randika. Jadi rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Posisi konsumen dalam rantai makanan terbagi menjadi beberapa kelas. Konsumen 1 diduduki oleh hewan herbivora, konsumen 2 diisi oleh hewan karnivora, konsumen 3 diduduki omnivora. Untuk lebih jelasnya, hewan herbivora yang memakan tumbuhan, sedangkan karnivora memakan daging, dan omnivora pemakan segalanya. Untuk lebih jelasnya, Bapak kirimkan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Oke, sebelum belajar, ayo kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, baiklah, hari ini kita akan belajar tematik. Tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Kali ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Baiklah anak-anak, rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Ini bisa terjadi pada hewan maupun tumbuhan. Tolong perhatikan video berikut. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup pengurai bercampur tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Urutan peristiwa makan dan dimakan tersebut dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke-1. Konsumen ke-1 lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Nah, kawan-kawan, Nah, anak-anak, selain itu ada lagi komponen yang juga penting dalam proses rantai makanan. Namanya adalah pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan ataupun tumbuhan yang telah mati. Apa contohnya? Ada banyak ya contohnya. Di antaranya adalah bakteri dan jamur. Oke,
Oke, selanjutnya silakan buka buku cetaknya, lalu baca teks tentang rantai makanan. Akan menentukan pokok pikiran dalam teks. Caranya yang pertama, bacalah seluruh bacaan dalam sebuah paragraf, kemudian pahami isinya, lalu gabungkan kalimat utama dalam paragraf. Lalu kita tentukan pokok pikiran yang terdapat pada kalimat utama. Silakan dibaca kembali teks yang ada dalam buku tentang rantai makanan. Kemudian kalian cari pokok pikirannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ulat akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan.
Setelah melihat tayangan video tadi, anak-anak Bapak, apakah anak-anak Bapak sudah mengerti tentang materi pembelajaran pada hari ini? Kalau belum mengerti, silakan ditanyakan. Saya boleh bertanya Pak, apa beda rantai makanan sama jaring-jaring makanan itu Pak? Terima kasih Pak. Sebelum Bapak menjawab, adakah anak-anak Bapak yang bisa menjawab pertanyaan dari Rengki tadi? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Kalau jaring-jaringan makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan, dikombinasikan, tumpang tindih dalam suatu ekosistem, Pak. Terima kasih jawaban anak kami Randika dan Rika. Benar sekali jawabannya dari mereka berdua tadi. Itu jawabannya dari Randika dan Rika Rengki. Terima kasih Pak. Jadi saya sudah paham tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Selanjutnya lihat kembali teks bacaan tentang ekosistem rantai makanan. Sekarang, mari kita membaca teks tentang ekosistem. Apa gagasan utama dari teks yang telah dibaca tadi? Yuk kita lihat. Wow, kamu hebat! Gagasan utama dari teks tadi yaitu lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup dan bagian yang tak hidup. Kemudian anak-anak Bapak tolong tentukan pokok pikiran dari setiap paragraf dan mengembangkan pokok pikiran menjadi kalimat utama. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi ini. Kira-kira anak Bapak siapa yang bisa memberi kesimpulan? Saya Pak, kesimpulannya adalah tentang ekosistem, yaitu makhluk hidup yang memerlukan lingkungan untuk membutuhkan makanannya. Kemudian rantai makanan yaitu perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Kemudian menentukan isi pokok dari kalimat utama, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih jawaban Rengki tadi. Cuma Bapak ada tambah sedikit. Ekosistem tadi semua makhluk hidup yang memerlukan lingkungannya tertentu untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan rantai makanan
Rantai makanan adalah perjalanan makanan yang dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Sedangkan ide pokok sebuah paragraf, ide pokok atau gagasan utama adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi ini. Semoga apa yang telah kita pelajaran pada pagi tadi semuanya diterima dengan baik dan Bapak ucapkan dengan penutupnya alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah Bapak ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.